Fair 2023. Alhamdulillah, saya bisa hadir kembali ke Kalimantan Selatan biiznillah, dengan izin Allah dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini saya datang dalam acara Kalsel Nasional Halal Fair 2023 dan pengukuhan KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kalimantan Selatan. Saya merasa bangga dan bersyukur bisa hadir di sini sehingga dapat menyaksikan langsung antusiasme masyarakat dalam menyemarakan Ramadan sekaligus menggelorakan semangat ekonomi dan keuangan syariah. Dengan populasi muslim mendominasi sebanyak lebih dari 97%, saya yakin Kalimantan Selatan bisa menjadi simpul utama dalam peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di masa mendatang, di masa yang akan datang. Untuk itu saya menyambut baik penyelenggaraan acara ini melalui Kalsel Nasional Halal Fair, dan saya harapkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin pesat dan meningkat. Terbentuknya KDEKS di Provinsi Kalimantan Selatan, saya kira juga mencerminkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan yang dimotori oleh KNEKS dalam mendorong eskalasi ekonomi dengan keuangan syariah di tanah air. Perlu saya jelaskan bahwa KNEKS ini ketuanya adalah Presiden, wakil ketuanya adalah Wakil Presiden merangkap Ketua Harian, sekretarisnya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan anggotanya adalah seluruh Menko dan seluruh menteri yang terkait. Kemudian ada yaitu manajemen eksekutif. Ke depan melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, saya mengharapkan KDEKS Kalsel dapat menggali dan mengembangkan potensi serta mempercepat implementasi ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Selatan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ada 4 bidang yang menjadi fokus, yaitu pengembangan industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, dan yang keempat adalah bisnis dan kewirausahaan syariah. Kehadiran KDEKS di Kalsel tentu saya harapkan dapat mengakselerasi beragam capaian dalam keempat bidang tersebut. Pertama, dalam pengembangan industri produk halal, saya minta percepatan sertifikasi agar diprioritaskan, baik sertifikasi halal terhadap rumah potong hewan maupun percepatan sertifikasi bagi UMKM. Saya mendapat laporan bahwa di antara lebih dari 23.000 produk makanan dan minuman yang tercatat pada Dinas Perindustrian Kalsel, baru sekitar 2.000 produk yang bersertifikat halal. Sertifikat halal ini sudah akan menjadi kewajiban terhitung Oktober 2024 nanti. Untuk itu, saya minta ke produk yang belum tersertifikasi halal agar menjadi perhatian.
Selain sertifikasi halal, KDEKS Kalsel bersama pemangku kepentingan terkait juga untuk mendorong perluasan dan penguatan berbagai aspek lain terkait industri produk halal, seperti industri kesehatan syariah, sentra industri kecil dan menengah halal, dan pariwisata ramah muslim. Kedua, di bidang industri jasa keuangan syariah, data Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit dari perbankan syariah tahun 2022 mencapai 6,4 triliun, tumbuh 21,11% dibanding tahun sebelumnya. KDEKS Kalsel saya minta untuk terus memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap penggunaan produk perbankan syariah. Selain itu, pembiayaan pembangunan juga agar memanfaatkan penerbitan sukuk daerah dan pemanfaatan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU syariah. Yang ketiga, terkait dana sosial syariah, KDEKS Kalsel agar mengoptimalkan pemanfaatan potensi zakat dan wakaf yang dihimpun dari masyarakat. Data Bank Indonesia mencatat tahun 2022 penerimaan zakat mencapai 8,3 triliun, sementara infak mencapai 8,4 triliun, dengan penyalurannya sebesar 14,3 triliun. Selanjutnya, KDEKS dapat mengawal pengelolaan zakat untuk membantu program-program sosial seperti pengentasan kemiskinan ekstrim dan pemberdayaan usaha mikro kecil. Saya mendengar hingga 2022 nilai aset wakaf di Kalimantan Selatan mencapai 79,6 triliun, di mana sebagian besarnya berupa tanah. Ke depan, KDEKS Kalsel agar terus mendorong program wakaf uang dan wakaf produktif. Selain itu, KDEKS Kalsel dapat memperkuat lembaga keuangan mikro syariah melalui pengembangan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS dan Institusi Keuangan Mikro Syariah IKMS berbasis masjid, pesantren, dan komunitas lainnya. Terakhir, terkait bisnis dan kewirausahaan syariah, saya mengapresiasi adanya program One Pesantren, One Product OPOP. Melalui OPOP, semangat dan kapasitas untuk berinovasi para santri di pondok pesantren diharapkan kian meningkat dan memberi hasil nyata sehingga tercipta santri-santri yang berdaya. Program-program lain yang juga perlu didorong antara lain zona kuliner halal aman dan sehat, khas itu singkatan dari zona kuliner halal aman dan sehat yang telah tumbuh di beberapa daerah. Di kantin-kantin, area wisata, maupun tempat-tempat pusat makanan di Kalsel. Pembentukan halal export center sebagai tempat pendampingan UMKM eksportir produk halal, serta rumah produksi bersama guna membantu pengelola kawasan atau sentra industri halal. Selain keempat bidang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah KDEKS, Kalsel seyogyanya juga dapat berkontribusi pada upaya penciptaan ekosistem dan infrastruktur syariah yang solid. Sebagai contoh, KDEKS dapat mendorong pelaksanaan
diversifikasi kurikulum ekonomi syariah di sekolah, utamanya sekolah menengah umum dan kejuruan. Dengan demikian kita harapkan literasi dan pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan syariah dapat tertanam dalam wawasan generasi muda sedini mungkin. Kegiatan lain dalam rangka peningkatan literasi tentu juga membutuhkan peran serta KDEKS seperti pada kampanye merek ekonomi syariah dan penyusunan pedoman atau buku manual bagi penceramah, ustadz, kiai untuk mengenalkan ekonomi dan keuangan syariah melalui ceramah-ceramahnya. Hadirin sekalian, kegiatan Kalsel Nasional Halal Fair saya harapkan dapat membawa kemaslahatan dan menjangkau komunitas luas. Tidak hanya literasi atas ekonomi dan keuangan syariah yang semakin meningkat, tapi juga semangat masyarakat